Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Minah As-Saniyah sampai pada halaman 6 masih halaman 6 atau ke-7 ini. Waf'al dzalika ya akhi, lakukan hal itu wahai saudaraku. Yang kemarin itu. Yang berikutnya sampai sini ya. Ini kalau saya sebenarnya menerjemah ini sudah pernah selesai dan sudah memahamkan menurut saya ya. Tapi setelah saya baca-baca lagi masih ada beberapa yang perlu diubah mungkin ya, mungkin desainnya dan seterusnya agar lebih kekinian ya, lebih cocok dengan Gen Z lah untuk membaca itu. Nanti rencana saya akan dicetak 2 versi, satu versi plus teks Arabnya untuk memudahkan bagi para pengajar di pondok pesantren, karena pesantren itu mengajarkan kata per kata dan itu butuh teks aslinya seperti apa, terjemahnya seperti apa. Nanti ada yang versi untuk umum ya. Untuk umum itu tanpa teks Arabnya, kecuali memang berupa kalimat yang penting atau ayat atau hadis ya. Dan nanti akan disertai dengan istilah-istilah Gen Z terkait misalkan kayak ini nantinya riya, daqaiqir riya. Wahdar, hati-hati, jauhilah min daqaiqir riya, dari riya yang samar, yang lembut. Kalau di dalam hadis itu adalah riya al-khafi, riya yang samar atau soft riya ya, kalau mau di riya yang soft, yang lembut, atau mungkin bahasanya anak muda sekarang itu humble bread. Humble bread itu dia pamer dengan nada merendah diri. Jadi dia sok merendah diri dan pamer, atau biasanya pamer dengan nada minta doa. Ya Allah, doanya ya teman-teman, ini saya mau berangkat ke Arafah. Nah, ini kan mohon maaf, bukan berarti kemudian itu salah 100%. Itu masuk kategori riya yang samar. Itu bisa disusupi riya loh. Bisa disusupi riya oleh setan itu. Ya kan, ya sudah paham semua lah. Kenapa kita kemudian posting ini dan itu. Walaupun kita bisa berkilah bahwa itu enggak kok, saya enggak riya dan sudahlah, kita itu manusia. Saya juga manusia, saya juga mengalami. Ada kok keinginan untuk untuk di like lah sama orang, untuk di share lah, mencari validasi, tetapi mencari validasi yang samar, yang enggak langsungan. Khaufan, karena takut, min dhayail ujuri, hilangnya atau tersia-sianya pahala, wadul matil qalbi, dan gelapnya hati. Wa minha, di antara daqaiqur riya yang samar, humble bread tadi adalah istihlaul ibadah, merasa nikmat ketika ibadah. Merasa nikmat ketika ibadah itu berpotensi riya, tapi samar. Ya, sangat-sangat jarang orang mengatakan merasa nikmat ibadah itu kemudian riya. Tapi bagi orang-orang guru sufi itu perlu diwaspadai. Kenapa? Karena logikanya kalau sudah merasa nikmat, itu kan berarti cocok ke nafsu nih. Nah, cocok ke nafsu kan rada rawan. Harusnya kan ibadah itu berat. Jadi kalau terasa berat, itu berarti kalau potensi pamer kalau. Tapi kalau sudah terasa nikmat dan seterusnya, itu berpotensi untuk disusupi riya. Qala sahibul wasiyah, pengarang al-wasiyah al-madbuliyani Asy'arani mengatakan, summun qatilun, riya yang daqaiqir riya yang istihlaul ibadah ini, merasakan nikmat ibadah adalah racun yang mematikan, muhbitun lil amal, dan menghapus pahala amal, menghancurkan amal. Walaula syuhudud du'afa, andaikan orang-orang yang lemah batinnya tidak menyaksikan
menyaksikan ta'dhima an-nasi, ta'dhima maqamihim, penghormatan derajat mereka indan nasi di hadapan publik, bisa hari layali sebab mereka itu apa itu menghidupkan malam al-kamilat yang sempurna, ya, maksudnya gini, andaikan orang-orang yang lemah imannya, lemah batinnya itu, dia tidak menyaksikan penghormatan orang lain kepada dirinya, karena dianggap oleh orang lain, orang ini ahli qiyamul lail, tidak pernah absen dari qiyamul lail, setiap malam dia saharul layali. Andaikan tidak menyaksikan penghormatan masyarakat itu, mastata'u, maka du'afa tadi tidak akan mampu saharolailatin kamilatin untuk menghidupkan satu malam saja. Dan kenapa sih kok kemudian orang itu istiqomah dan seterusnya merasa nikmat ibadah itu kan ya? Ya karena ketika diketahui orang bahwa ini ahli qiyamul lail, itu kan kemudian dihormat oleh orang. Ketika dihormat, kalau itu menjadi ujian bagi orang. Apakah dia du'afa, level batinnya masih do'if? Kalau level batinnya masih do'if, kalau dia tidak dihormat, maka dia tidak akan bisa untuk sekedar menghidupkan satu malam saja. Fadlan apalagi andawamis sehari untuk istiqomah menghidupkan malam. Ya tidak mungkin kemudian. Waqad ajma'al arifuna, orang-orang arif, orang bijak bestari bersepakat ala anna min alamatir riya, bahwa termasuk tanda riya adalah istihla'al ibadati, merasa nikmat beribadah. Lianna nafsa, karena nafsu la tastalidu, itu tidak akan menikmati li ibadatin, satu ibadah, karena nafsu itu karakternya tidak suka ibadah. Illa in wafaqat, kecuali nafsu tadi sesuai, kecuali ibadah tadi sesuai ya hawaha, dengan hawa nafsunya. Nah, ibadah cocok sama hawa nafsunya, akhirnya itu kan istihla'ul ibadah. Walau annaha, andaikan nafsunya itu khalasat, itu selamat, murni, bersih minal hawa, dari keinginan, dari hawa nafsu, la sakula, maka pasti akan menjadi berat, alaiha, la sakula, maka pasti akan menjadi berat alaiha, untuk melakukan ibadah tersebut. Orang itu akan berat untuk melakukan ibadah. Wa minha, dan di antara daqaiqur riya tadi, riya yang samar tadi ya, daqaiqur riya ini al-amalu adalah beramal lillahi ta'ala wa li syai'in akhar. Beramal untuk Allah, karena Allah dan karena hal lain, karena makhluk berarti. Qala Sayyid Abdul Qadir Ad-Dastuti, Sayyid Abdul Qadir Ad-Dastuti berkata rahimahullah ta'ala, alaika, tetaplah engkau bi ikhlasil qasdi, dengan memurnikan tujuan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ta'ala. Hati-hati, kamu harus memurnikan tujuan ibadahmu hanya untuk Allah. Wala tatahawan, jangan menganggap enteng bidalik, terkait hal itu. Watardo, dan jangan engkau ridho, puas, bitalbisi nafsika, dengan tipuan nafsumu, alaika, terhadapmu, tahliku, maka kemudian kamu akan menjadi binasa. Tahliku gitu kan. Ka'ayyakuna, contohnya misalkan seperti apa? Ka'ayyakuna, misalkan ada al-ba'isu, sesuatu yang mendorong laka, padamu, fi fi'lil ibadati, untuk melakukan ibadah. Amro ini, itu ada dua hal. Misalkan, apa motivasimu untuk ibadah, untuk sholat? Ada dua hal. Fani. Amro ini, ayatun amro ini, ya, fani. Yang pertama adalah motivasi yang bersifat fana. Wabaki, dan motivasi yang bersifat abadi. Maksudnya bersifat duniawi, bersifat ukhrawi gitu ya. Wahada, hal ini, min as'abi turukir riyai, termasuk paling sulitnya bentuk riya alal mubtadi'ina, bagi orang-orang yang pemula, beginners, bagi orang-orang yang pemula di bidang tarekat, bidang suluk, untuk membedakan, untuk selamat dari ini,
berniat dua ini, niat karena Allah dan niat karena lain, itu agak sulit. Liannahu, karena sesungguhnya yasbahu, menjadi serupa, menjadi sama alaihim, bagi mereka, ya, karena hal itu, karena ini tadi ya, hadza itu al-amal lillah wa lisain akhar ini bisa, ya itu yasbahu, menjadi serupa alaihim pada mereka, wa ya'suru, dan sulit alaihim bagi mereka, al-khalasu, selamat minhu, dari hal itu, dari hadza itu. Karena sulit bagi orang untuk membedakan, untuk mendeteksi. Bihilafir riya'il mujarradi, berbeda dengan niat yang murni. Kalau pamer-pamer memang niatnya ibadah itu karena untuk orang kan jelas kan. Tapi ini saya lillahi ta'ala, tetapi ada sayun akhwar, sesuatu yang lain tujuannya. Fa'innahu, karena sungguhnya riya yang mujarrad ini, yufhamu, itu bisa dipaham, bi'adna ta'amulin, dengan perenungan yang paling rendah. Dengan sedikit merenung saja sudah paham bahwa ini betul-betul riya. Tapi kalau yang riya al-amal lillah wa lisyai'in akhar tadi, itu butuh perenungan mendalam dan tidak semua orang bisa. Qala Abdul Qadir Ad-Dastuti berkata, walau walabal baqi, andaikan motivasi yang bersifat abadi ukhrawi itu mendominasi alal fani, atas motivasi yang bersifat duniawi, bahwa maka tindakan itu tadi, al-amal itu tadi, itu riyaun, menjadi riya, maka amal itu menjadi riya. Jadi kalau amalnya karena Allah itu lebih mendominasi. Misalkan kamu melakukan sholat duha di sekolah karena apa? Ya karena Allah Ta'ala. Berapa persen itu kira-kira? Kalau di persentase 70% karena Allah. 30%-nya ya karena saya itu biar dianggap suka ibadah sama orang yang aku taksir, misalkan perempuan yang aku taksir. Nah itu faninya itu, yang bakinya lebih dominasi 70%. Kalau dalam kasus seperti ini fahuwa riya, maka amal sholat duhanya ini itu dinamakan riya. Wa qaulu ba'dihim, ucapan sebagian guru sufi, idza ghalaba al-ba'isu, yaitu idza balaghal ba'isu al-baqi kana al-hukmu lahu, jika motivasi al-baqi yang abadi karena idza ghalaba, jika mendominasi al-ba'isul baqi, motivasi yang bersifat ukhrawi, karena maka ada al-hukmu, hukum, lahu, bagi ba'is baqi tadi. Artinya gini, sebagian ulama sufi itu mengatakan kalau melakukan sholat duha misalkan 70% itu karena faktor atau motivasinya lillahi ta'ala, yang 30% itu li pacarnya agar dilihat oleh orang yang ditaksirnya gitu ya. Itu kan berarti didominasi oleh ba'is yang baqi. Kanal hukmu lahu, maka yang demikian ini berarti dimenangkan oleh motivasi yang akhirat tadi. Berarti ini tidak dianggap riya gitu ya. Ini dianggap amal ukhrawi, amal yang lillahi ta'ala. Itu sebagian pendapat ulama sufi gitu ya. Innama, pernyataan yang demikian itu, innama huwa, sesungguhnya pernyataan tadi, fi haqqil awami, adalah pada orang awam. Kalau orang awam tidak apa-apa punya kayak tadi sholat duha 70% karena Allah, 30% karena gendane. Iku lek wong awam nggak apa-apa, itu tetap dianggap tidak riya itu. Karena lebih dominan yang motivasi ukhrawinya, akhirat lillahi ta'alanya. Alladzina, yaitu orang-orang layak diruna yang tidak mampu ala sulukit thariq, untuk menempuh jalan spiritualitas. Amman, adapun orang yang diru yang mampu ala sulukit thariq, untuk menempuh jalan spiritual, minal ulama, dari orang-orang yang alim al-amil, yang mengamalkan ilmunya, fala yusamahu, maka tidak diperkenankan, tidak ditoleransi apa bibis lidzalik, kejadian semacam itu. Tidak boleh kalau orang awam ya, orang awamnya nggak apa-apa lah, dalam sholat duha yus apik gitu kan. Jadi coro misalnya motivasi lillahi ta'alanya 60%, 51% pun tidak apa-apa, karena masih lebih besar itu daripada motivasi ingin dilihat orang yang dicintai misalkan.
itu masih oke, untuk orang awam oke. Tapi kalau untuk para kiai, para ulama, yang demikian tidak ditolerir. Jadi kalau ada ulama kok mulang, ya, mengajar ngaji, ya, kemudian motivasi lillahi ta'alanya itu adalah 80% dominan daripada motivasi ingin viral misalkan, ya, ingin amplop dan seterusnya 20%, itu tetap salah bagi guru sufi. Itu riya itu. Kalau dilakukan oleh orang khusus itu riya itu. Kalau dilakukan oleh orang awam oke lah, ditolerir, nggak apa-apa begitu. Wa misalul fani, adapun contoh motivasi yang fana, yang duniawi wal baki dan yang abadi, yang ukhrawi, ayyakuna, yaitu ada laka bagimu inda amirin, pada seorang raja atau pejabat, awadamin atau orang yang diagungkan, ada hajatun hajat. Contohnya begini, untuk lebih jelasnya tentang adanya dua motivasi yang fana dan yang bako ini, begini, kamu punya kebutuhan, kepentingan kepada seseorang yang orang besar lah, kepada orang besar atau kepada pejabat. Wadhalikal amiru awil mu'abdamu, pejabat itu atau orang agung itu, orang besar itu, yusolli, itu sholat al-jum'at atau Jumat, awaira atau selain sholat Jumat, di sofil awal, di sof awal, au fi makanin atau di satu tempat ma'rufin yang sudah diketahui dengan tempat tersebut. Nah, sudah contoh begini. Nah, sudah masjid, ya. Masjid Jamek Bulu Lawang misalnya. Saya punya kepentingan untuk bertemu dengan bupati misalnya. Bupati. Dan bupatinya saya tahu besok itu biasanya safari subuh. Sholat subuh berjamaah di situ, kemudian ada kajian di situ. Namanya bupati kan mesti ditaruh di sop awal, kan? Lalu karena saya ada kepentingan, misalkan untuk meminta rekomendasi agar bisa berangkat haji tahun ini melalui jalur panitia haji daerah misalnya, ya, panitia haji daerah. Maka kemudian saya kesini kan, ini tujuannya saya, atau sholat Jumat atau sholat apalah di soft awal atau di tempat yang sudah diketahui tempatnya. Fatajtahidu, kemudian kamu bersungguh-sungguh berusaha fi sholati, untuk melakukan sholat ila janibi, di sisi bupati tersebut, di sisi amir tadi, orang besar tadi. Nah, misalkan ini di sini bupatinya, saya berusaha datang lebih dulu ke masjid untuk bisa ada di sebelahnya sini. Nah, biar bisa bersanding dengan bupati untuk ngobrol, untuk mengutarakan kebutuhan saya, kepentingan saya itu. Litahsula, agar engkau mendapat muradaka, apa yang engkau inginkan, ya. Minhu, dari amir tadi, muadzam tadi. La litu'addiya, bukan untuk menjalankan, bukan engkau untuk menjalankan al-faridata, salat fardu, idzalikal makan, di tempat itu, ala tilkas sifati, dengan cara tertentu, dengan cara tersebut, maksudnya dengan berada di sop awal dan datang lebih dulu. Nah, paham ya, ya. Jadi kenapa saya kok ke masjid untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Jamek? Karena satu, ya, saya ada motivasi duniawi. Apa? Ingin berada di sampingnya bupati, bisa ngobrol dengan bupati karena ada saya kebutuhan, kepentingan dengan dia. Gitu ya. Sudah. Tapi kan juga ada tujuan untuk sholat kan? Ya kan, berarti itu ada tujuan untuk sholat, ada tujuan untuk itu. Wa minal maklumi, dan diantara yang diketahui, anal ba'isa, bahwa motivasi ala dalikal amal, untuk melakukan amalan tersebut, sholat di depan tadi, huwa dzakal qasdul awalu, yaitu tujuan yang pertama. La qasdu ikoni umuris sholati, bukan tujuan untuk menyempurnakan urusan sholat. Kenapa saya sholat di depan? Sop awal. Agar dapat pahala top awal, jamaah dan seterusnya. Enggak, motivasinya bukan itu, ya. Motivasi yang dominan itu ya tujuan yang awal, ingin ketemu bupati itu. Waqad ajma'u, ya. Waqad ajma'u, sungguh ulama sufi sepakat, ala anna tauhidal qasdi, bahwa mengesahkan tujuan, niat, wajibun wajib. Bagi orang sufi, bagi guru sufi, niat bais itu, motivasi itu harus satu.
Apa motivasi lillahi ta'ala? Tidak boleh ada dua gitu, wajib itu. Kalau orang awam oke lah, orang awam kayak tadi harus dominan, tapi yang motivasi untuk Allahnya ya. Lillahi ta'alanya harus dominan. Liyaj'alu, supaya orang-orang sufi ini menjadikan lahum bagi para murid mereka hamman, satu tujuan, wahidan yang siji, muta'alliqun yang berhubungan biwahidin dengan yang maha satu, yang maha esa. Agar apa? Kenapa kok ulama sufi itu memaksa murid-muridnya untuk memiliki hanya satu motivasi, satu niatan dalam ibadah, yaitu lillahi ta'ala, agar para sufi itu mengajak, menjadikan para muridnya hanya punya satu, ya, liyaj'alu lahum yaj'alu lahum hamman wahidan, bukan untuk muridnya saja ya, untuk dirinya, agar mereka menjadikan ya untuk mereka sendiri hamman wahidan, satu tujuan yang berkaitan dengan yang Maha Esa. Jadi tujuannya harus kepada Allah yang Maha Esa, bukan hal lain. Liyasumma, ini bukan lam ya, jadi liyasumma, supaya dia bisa mencium min tauhidil haqqi ta'ala, dari pengesaan kepada Allah, raihatan, bau, supaya dia bisa mencium aroma tauhid. Kalau dia tidak mentauhidkan niatnya, maka dia tidak akan bisa mencium aroma tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha ila akhiri, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.